Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih guys? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul GL15. Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat yang secara aneh menghilang dan muncul kembali setelah 35 tahun kemudian. Nah, gimana kisahnya? Yuk langsung gas aja. Di awal film kita dilihatkan dengan seorang pria yang sedang melihat TV. Yang mana saat itu ada sebuah media yang memberitakan serangan dari sebuah komunis terhadap pesawat A026. Ternyata organisasi yang membajak pesawat itu dipimpin oleh seorang komunis garis keras yang meminta kepada pemerintah untuk memberikan tebusan dengan jumlah uang yang mereka inginkan. Karena kalau dalam 10 hari tebusan itu tak kunjung didapatkan, mereka tidak akan segan-segan untuk menghabisi seluruh nyawa penumpang. Setelah itu ditemukan sebuah bangkai pesawat di sebuah perbatasan Indochina. Karena hal itulah pemerintah segera meminta seorang agen khusus bernama Santanu untuk menginvestigasi lokasi kejadian. Setelah sampai, Santanu diberi kabar oleh penjaga di sana kalau bangkai itu bukanlah pesawat A026, melainkan pesawat GL50 yang sudah 30 tahun menghilang. Akibat kejadian itu hanya ada 2 orang yang selamat, yaitu pilot dan salah satu penumpangnya. Namun, mereka mencurigai penumpang itu adalah pembajak pesawat itu, karena posisi ketika diselamatkan berada di dekat pilot. Kemudian Santanu mendatangi sebuah rumah sakit, di mana penumpang dan pilot itu dirawat. Dan benar saja kecurigaan Santanu terhadap si penumpang, yang mempunyai tato Alba di lengannya. Dan tentu saja, dia merupakan organisasi terorisme terbesar saat itu. Setelah itu Santanu menemui seorang saksi bernama Das. Das menjelaskan kalau dahulu dia sempat membatalkan memesan sebuah tiket GL50. Dan karena itulah dia tidak mempunyai informasi lebih untuk diceritakan, sehingga segera pergi dari sana. Setelah sampai di rumah, Das segera membakar sebuah dokumen penting yang dia sembunyikan. Hal itu dia lakukan agar tidak ada pihak manapun yang curiga terhadapnya. Di sisi lain, Santanu akhirnya dapat berinteraksi dengan pilot yang bernama Biu. Biu mengatakan kalau pesawat mereka telah dibajak dan membunuh co-pilot dengan cara yang sadis. Hingga pada akhirnya pesawat harus terjatuh di tengah cuaca yang sangat buruk. Akan tetapi Santanu tidak terlalu percaya dengan penjelasan Biu, karena semua hal yang dijelaskan oleh Biu sangat mustahil. Mengingat insiden itu telah berlalu selama 35 tahun. Namun Biu tidak terlihat menua dan tetap muda. Di keesokan harinya, bosnya Santanu telah dikerumuni oleh banyak sekali wartawan. Ia meminta agar pihaknya segera menyelamatkan semua korban pesawat A026. Karena itulah bos Santanu meminta agar Santanu segera menemukan jalan keluar dari masalahnya kali ini, walau harus membongkar kejadian di masa lalu. Bosnya juga memberikan seorang pria bernama Gaurango untuk membantunya mencari barang-barang peninggalan para korban. Akhirnya Gaurango menemukan banyak sekali barang dari penumpang pesawat, seperti KTP dan beberapa barang lainnya. Gaurango juga menemukan kalau ada sebuah perusahaan makanan yang telah bangkrut, namun masih memasak untuk pesawat tersebut. Sebuah keanehan juga terus ditemukan, seperti para penumpang yang sama sekali tidak membawa handphone, yang sangat jelas seperti masa lalu. Hal itu pun membuat Santanu penasaran dan segera pergi ke rumah Biu. Dan alangkah terkejutnya mereka, karena ternyata rumah itu telah diisi oleh orang lain. Santanu dan Gaurango diarahkan oleh pemilik rumah itu untuk menghampiri seorang dokter yang merupakan sahabat Biu di masa lalu. Sahabat Biu itu kemudian menjelaskan kalau di masa lalu Biu telah hamil di luar nikah. Karena itulah keluarganya pindah dari sana agar tidak menanggung malu lebih lama. Lalu dokter itu memperlihatkan sebuah foto Biu di masa lalu, dan betapa terkejutnya Santanu ketika melihat kalau foto itu sama persis dengan Biu yang dia temukan di rumah sakit. Karena itulah Santanu segera kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan Biu sekarang. Santanu tidak sadar kalau Das telah mengikutinya untuk melihat siapa saja korban yang selamat. Das pun membuat sebuah alasan agar dapat masuk ke rumah sakit itu dengan berpura-pura sesak napas. Kemudian Das mencoba melihat siapa orang yang selamat dari kejadian itu. Dia pun sangat terkejut ketika melihat Chandra selamat,
karena Chandra merupakan temannya di masa lalu. Dan nyatanya Das ini telah melakukan sebuah penjelajahan waktu. Dan saat itu, eksperimennya telah berhasil. Dia pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Di sisi lain, Santanu mendapatkan kabar dari Gaurango bahwa tim investigasi telah menemukan black box GL50. Dari rekaman itu terdengar suara Biu yang tengah ketakutan karena sedang diancam oleh seseorang. Nyatanya orang yang mengancam Biu adalah Chandra. Hal itu pun membuat Santanu segera meminta kepada Gaurango untuk melacaknya. Namun sialnya, penumpang yang bernama Chandra itu sama sekali tidak ada di daftar penumpang A026. Tanpa memiliki pilihan lagi, Santanu memberikan diri untuk menemui seorang pria bernama Parto yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin teroris Alba. Saat itu Santanu menggunakan cara yang cukup keras agar Parto memberikan informasi mengenai pembajakan pesawat GL50. Namun bukannya memberikan informasi, Parto dengan santai malah mengatakan kalau dirinya akan segera membalaskan semua hal itu karena Chandra akan segera melepaskannya dari penjara. Hal itu tentu saja membuat Santanu sangat bingung karena nyatanya Chandra sedang membajak sebuah pesawat. Dan apakah mungkin dapat melepaskan Parto di penjara? Keesokan harinya Santanu kembali dibuat kebingungan saat Gaurango memberikan informasi bahwa Chandra yang sedang dirawat saat ini merupakan Chandra yang sedang membajak pesawat A026. Karena itulah, Santanu segera mencari beberapa barang bukti yang berkaitan dengan Chandra. Hingga pada akhirnya terungkap bahwa Chandra itu merupakan seorang ilmuwan terbaik di masanya. Santanu pun mencoba mengunjungi rumah Chandra dengan menyamar sebagai seorang ilmuwan agar dapat menemukan beberapa berkas yang sekiranya dapat membantu dalam misinya. Setelah sampai di rumah Chandra, Santanu disambut oleh seorang anak pria yang ternyata merupakan anak Chandra. Anak itu segera memberikan sebuah berkas bernama Project A. Tanpa berlama-lama, Santanu langsung memberikan semua berkas itu kepada bidang yang lebih ahli, sementara dirinya menuju ke rumah sakit untuk melihat Chandra di sana. Di sisi lain, Chandra sedang berbicara dengan seorang perawat yang mengatakan bahwa dirinya sangatlah beruntung setelah berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu. Namun Chandra bukannya senang. Dia malah sangat panik kalau mengetahui kalau Biu juga selamat dan akan sangat mengancam misinya kali ini. Karena itulah dia segera menghampiri Biu dan mencoba membunuhnya saat itu juga. Akan tetapi semua itu harus sia-sia, sebab semua orang yang ada di sana segera menghampiri mereka setelah mendengar teriakan Biu yang sangat keras. Chandra pun dibuat panik setelah Santanu juga datang di sana. Dia pun mencoba melarikan diri dengan menyandera seorang perawat. Hingga akhirnya Chandra pun berhasil kabur dengan menaiki sebuah mobil ambulan. Sementara Santanu harus kehilangan Chandra saat itu. Akan tetapi ketika akan pergi, Santanu melihat kalau ada sebuah mobil ambulan yang mencurigakan. Dia pun segera mengejar mobil itu dengan menaiki taksi. Di tengah kejar-kejaran itu, mereka harus terhenti di lampu merah. Karena itulah Chandra dan Santanu langsung keluar dari mobil dan melanjutkan kejar-kejarannya. Kini Santanu harus berusaha untuk menangkap Chandra. Namun keadaan lebih memihak pada Chandra setelah dirinya melarikan diri ke sebuah tempat pembuatan patung yang membuat Santanu kewalahan untuk menemukannya. Santanu juga sampai harus terluka setelah Chandra berhasil mengelabuinya dan memukul kepala Santanu dengan sebuah kayu. Di keesokan harinya, Santanu diberikan sebuah informasi menarik bahwa Project A itu merupakan sebuah buku yang mengambil latar dari sebuah kisah Raja Asoka yang sangat cinta damai. Karena itulah Raja Asoka mengutus 9 orang terbaiknya untuk menjaga sebuah buku agar semua orang di dunia tahu bahwa peperangan tidak akan pernah menguntungkan siapapun. Kesembilan buku itu memiliki isi yang berbeda-beda, dan salah satu dari buku itu membahas tentang penjelajahan waktu. Dan yang ditemukan oleh Chandra tidak lain dan tidak bukan adalah buku penjelajahan waktu, walau banyak sekali halaman yang telah hilang. Ternyata Chandra mendapatkan bantuan dari Das agar dirinya mampu menyelesaikan eksperimennya. Semua itu pun membuat Santanu sangat marah kepada Das, karena sebelumnya Das telah memberikan informasi palsu kepadanya. Walaupun ada banyak sekali nyawa yang telah dipertaruhkan, namun Das mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan menyembunyikan informasi mengenai Chandra. Akan tetapi dirinya takut kalau Santanu tidak percaya dengan apa yang akan dia jelaskan kepadanya. Karena semua orang pasti menganggap kalau penjelajahan waktu adalah hal yang sangat mustahil.
Setelah itu Das mulai menceritakan semua hal mengenai insiden GL50 secara detail. Ternyata di masa lalu, Chandra dan Das melakukan sebuah ide gila. Dengan melindas sebuah ruang waktu, dengan gelombang yang mereka ciptakan. Jika berhasil melewatinya akan terjadi beberapa hal, seperti masa depan yang berubah dan hal lainnya. Salah satunya yang sekarang terjadi dengan GL50. Setelah Chandra berhasil membawa 026 ke masa lalu, semua keberhasilan Chandra membuat dirinya semakin gila dengan teorinya. Sampai dirinya meminta bantuan kepada Alba untuk membajak pesawat itu. Dia juga sempat mengajak Das. Namun Das tidak mau ikut serta, karena dia menganggap Chandra telah kelewatan, karena akan mengorbankan banyak sekali nyawa. Semua yang dikatakan oleh Das saat itu, sama sekali tidak membuat Santanu percaya begitu saja. Karena itulah Das meminta waktu kepada Santanu, untuk membuktikan semua hal yang dia katakan, dengan membawa Santanu dan juga Biu ke masa lalu. Mereka juga harus segera melakukan semua itu. Karena kalau terlambat, Parto yang nantinya dibebaskan akan segera menghabisi semua penumpang A026. Namun, semua itu tidak akan pernah terjadi jika mereka lebih dahulu mencegah Chandra untuk membajak pesawat tersebut. Karena itulah Santanu segera meminta sebuah pesawat kepada Gawur Hangu untuk melakukan misinya itu. Sementara Das mencoba membujuk Biu agar mau ikut bersama mereka. Karena hanya Biulah yang sangat ingat dengan apa yang terjadi di masa lalu. Beruntungnya, Biu mau ikut bersama Das dan juga Santanu. Kemudian mereka mulai melakukan misinya dengan penerbangan yang menembus cuaca yang sangat ekstrim, yang sama persis seperti saat peristiwa GL50 terjatuh. Tidak lama setelah itu mereka sampai di masa lalu dan segera mencari markas Chandra. Ia akan segera membajak pesawat GL50. Karena jika mereka berhasil mencegah Chandra, semua insiden GL50 dan A026 tidak akan pernah terjadi. Di tengah perjalanan, Santanu mulai percaya dengan semua hal yang telah dikatakan oleh Das kepadanya. Karena kini dia telah melihat langsung, seperti uang yang dia bawa saat itu sama sekali tidak berguna di sana. Santanu juga diberitahu oleh seorang penjual jam kalau saat itu adalah tahun 90-an. Kemudian Santanu segera mencari anak Biu di panti asuhan, hingga akhirnya dia menemukan ayah Biu yang sedang menitipkan cucunya di sana. Ketika Santanu menghampiri anak itu, dia sangat terkejut karena anak itu menggunakan sebuah kalung yang sama persis dengan yang dia miliki. Karena itulah Santanu akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah anak Biu di masa depan. Di keesokan harinya, Santanu bertanya kepada Biu, apakah dia masih mengingat anaknya. Biu pun menjawab kalau dirinya sama sekali tidak ingat, karena saat melahirkan dia jatuh pingsan. Dan setelah terbangun, orang tuanya berkata, bahwa anak yang dia lahirkan telah meninggal dunia. Namun, Santanu yang mendengar penjelasan Biu lebih memilih bungkam, karena takut kalau Biu akan melakukan hal gila apabila dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain terlihat Chandra dan Parto yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Pada awalnya Das mencoba bernegosiasi dengan Chandra. Akan tetapi Das yang terlihat tua di masa itu membuat Chandra tidak mengenalinya dan segera menembaknya. Beruntungnya, Santanu yang sangat tangguh berhasil mengalahkan Parto dan anak buahnya. Hingga pada akhirnya Parto harus mati di tangan Santanu. Sementara Chandra dihabisi oleh Das. Setelah itu Santanu segera mengambil tas milik Chandra, karena dia akan segera melenyapkannya. Namun ketika akan membakar tas itu, tiba-tiba saja Das menodongkan pistolnya kepada Santanu. Ternyata selama ini Das hanya memanfaatkan Santanu agar dirinya bisa pergi ke masa lalu dan mengambil berkas tersebut. Semua itu dia lakukan karena ingin hidup abadi, dengan mengunjungi masa lalu dan kembali ke masa depan dan terus begitu. Das pun tanpa ragu langsung menembak Santanu dan melarikan diri setelah mengambil berkas itu. Namun Santanu berhasil bangkit dan segera menembak Das saat itu. Santanu juga langsung membakar semua berkas itu agar masa depan dapat berubah.
Kemudian, Santanu dan Biu merasakan sebuah sakit kepala yang sangat dahsyat, yang merupakan efek dari masa lalu yang akan segera berubah. Kini Santanu terbangun di masa depan. Dia bersama istrinya berhasil mendarat setelah menaiki pesawat A026, yang menandakan bahwa semua rencananya telah berhasil. Kemudian terlihat Santanu, ibu dan istrinya yang sedang membagikan sebuah hadiah kepada anak-anak di panti asuhan. Hal itu mereka lakukan untuk membuat semua anak di sana senang, walaupun tanpa orang tua yang sama sekali tidak mereka miliki. Hingga kemudian, film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, sebuah hal yang menentang hukum alam akan sangat membahayakan dan mengancam siapapun pelakunya. Karena sesungguhnya kita sebagai umat manusia hanya perlu menjalankan kehidupan ini tanpa harus memodifikasi apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Salah satunya adalah waktu. Nah, gimana? Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Langsung aja komen ya guys.